Ya, hari ini saya akan membahas sebuah topik menarik ya mengenai genset ya, tidak keluar kemana-mana ya karena kita bisnis di genset. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Pak Irwan. Ya. Jadi kita akan bahas tentang genset ya, apa yang sudah dipakai oleh beliau ini. Nah, jangan lupa yang mau nonton sampai habis, jangan lupa subscribe YouTube channelnya DPS Power Genset. Ya Pak Irwan nih, apa kabar nih Pak sebelumnya nih? Baik-baik ya. Wah, ini selama pandemi kita tetap masih pakai masker. Tetap jaga jarak sedikit gitu ya, tapi tetap kita jaga pakai masker ya. Nah Pak, ini ngobrol-ngobrol aja Pak sedikit. Ini sebelumnya pakai produknya DPS Power tahun berapa Pak ya? Kita ambil dari DPS itu tahun 2014. Wow, 2014. Genset merek Deutz ya. Ya, Deutz. Selama ini sih bagus. Kita pemakaian juga 24 jam. Wow. Jadi feedbacknya di sini sih bagus sekali. Oke, wow. Thank you Pak. Jadi waktu itu masih ingat nggak Pak, kapasitasnya berapa Pak, genset yang pertama kali beli itu? Yang pertama kali kita beli itu 150 kVA. 150 kVA, ya. Nah nih, sorry nih, tadi belum sempat mengupas sedikit backgroundnya, industrinya ini apa Pak Irwan nih? Iya, kita bergerak di bidang furniture, tepatnya di garden furniture ya. Untuk orientasi ekspor. Oke, wah ini kalau ngomong-ngomong tentang ekspor, ini biasanya lagi panen-panennya ini Pak ya. Karena semua yang di lokal ini, di Indonesia ini, mungkin ada beberapa industri yang lagi kesulitan, tapi kalau ekspor enak karena pakai dolar. Dolarnya naik, wah cuan nih kata orang ya. Ya Pak, ini kalau genset ini tadi sempat disampaikan, wah dipakai 24 jam Pak ya. Kenapa? Nggak pakai PLN gitu Pak? Kita pakai PLN juga, tapi memang sudah kapasitasnya paling tinggi ya. Jadi kita untuk tambahan dayanya kita putuskan untuk pemakaian genset. Oke. Jadi kalau tadi pemakaiannya setiap hari nyala nih Pak ya, genset ini ya? Setiap hari nyala. Berapa jam kira-kira Pak sehari pemakaiannya? Sehari pemakaiannya kira-kira 8 jam. Mungkin sampai 16 jam kalau misalnya. Wow, gila ya. Jadi kalau Anda tahu nih, ini beliau ini pakai genset Deutz sehari dipakai 8 sampai 16 jam gitu ya kira-kira ya. Wow, sampai segitu lamanya ya. Dan selama ini pakai dari tahun 2014 sampai hari ini gimana Pak? Ada kendala atau performanya gensetnya menurun atau gimana? Kendalanya sih enggak terlalu signifikan ya. Maksudnya kita produksi masih jalan dan kalau misalnya ada kendala paling cuma sedikit dan support dari DPS juga oke. Spare part yang kita perlukan juga disuplai dengan baik lah. Waduh, thank you so much Pak. Wah, selama ini dari tahun 2014 sampai 2021 pun gensetnya masih performa baik ya? Masih performa baik. Iya, wah thank you Pak. Nah, barusan ini kan baru beli genset lagi nih. Betul. Wah, jadi kemarin sudah pakai yang 150 kVA, ternyata perlu tambah daya lagi sehingga pakai kapasitas genset yang lebih besar gitu ya Pak ya. Nah ini yang barusan ini pakai apa Pak? Kita pakai Cummins 300 kVA. Oke. Nah ini kenapa Pak? Kok beralih hati dari Deutz ke Cummins? Kita cuman ada penambahan kapasitas, jadi kita perlu untuk menambah daya. Jadi kita juga nyoba lah untuk yang Cummins ini gimana. Feedback dari DPS juga katanya Cumminsnya juga oke untuk performanya. Jadi kita beralih ke Cummins. Oke. Jadi nanti rencananya ini genset ini mau dijalankan bergantian gitu ya Pak? Iya, dijalankan bergantian, tergantung kapasitas produksi nanti. Iya. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton di YouTube channelnya DPS Power ini, nggak usah khawatir kalau Anda tidak punya PLN atau mau gensetnya mau dijalankan selama 8 jam atau 16 jam. Nah, Anda nggak usah khawatir, konsultasikan kepada kami karena kami akan kasih masukan-masukan engine apa yang cocok buat
produksi yang Anda butuhkan di tempat Anda ya. Nah, ini Pak tahu nggak Kamin ini dari mana Pak? Made in China ya? Made in China. Kalau Dodge-nya yang tadi itu masih ingat? Masih sama China ya? Made in China juga. Oh iya. Kalau Anda tahu ya, kalau Dodge itu kan ada dua. Ada yang made in Jerman, ada yang made in China Pak. Betul. Ya, kalau Jerman itu range-nya dari yang kecil sampai 500 kVA. Kalau yang dulu ini yang dibeli waktu tahun 2014 itu namanya Dodge Dalian Pak. Dalian, ya. Dalian ini dulu owned by joint venture sama Dodge Jerman. Terus belakangan ini sudah pisah Pak. Jadi sekarang sudah nggak kerja sama joint venture sudah dilepas. Jadi sudah Dodge-nya nggak ikut taruh saham di Dodge Dalian lagi gitu. Iya. Jadi nanti dikembangin sendiri sama China, gitu. Tapi spare part-nya apa segala macamnya waktu itu sama semua Pak dari Jerman. Makanya kalau sekarang dipakai jalannya 8 sampai 10 jam, kita bicara masih Dodge China ini ya. Belum kita bicara Jerman. Kalau kita bicara Jerman, wah lebih handal lagi gitu. Karena terbukti yang China aja kuat gitu ya. Ya itu dulu tuh Pak, kalau di Indonesia tuh ada tuh pabriknya di Indonesia, Dodge itu ada. Punyanya BUMN. Jadi namanya PT Bomas Bisma Indra Pak. Jadi itu punya negara, satu-satunya produksi engine Dodge yang diberikan license dari Jerman dibuat di Indonesia. Nah cuma sudah tutup, terus sekarang BUMN ini beralih pegang merek baru namanya Daewoo. Ya kerjasama dengan Korea untuk bikin engine nanti di Indonesia. Wah ini memang keren sekali di Indonesia ini ya, bikin pabrik engine diesel. Nah kalau yang Kamin ini Pak, saya mau cerita sedikit. Kamin itu made in China, tapi sebenarnya ada yang dari Inggris, ada yang dari UK. Nah kalau Kamin yang kita banyak beredar ini memang Kamin China, itu dibagi dua. Ada yang Dongfeng Kamin, pabriknya ada yang di Chongqing Kamin. Nah kalau yang Dongfeng itu kapasitas kecil sampai yang 500 kVA. Nanti yang Chongqing itu dari 600 kVA sampai 1500 kVA juga ada yang Chongqing. Tapi kalau ada yang beberapa di negara lain itu juga ada yang kayak di US, di Vietnam itu yang besar-besar biasanya. Kayak gitu. Nah, ya tapi yang banyak pelanggan-pelanggan yang miliki dari DPS ini banyak yang Kamin China. Gitu. Tapi sebenarnya kalau merek engine banyak sekali sih Pak, nggak ada habisnya. Tapi ini yang sebelumnya itu merek generatornya Pak, Dodge itu pakai McAuley ya. Betul. Ya ini sekarang pakai Stanford. Yang ini build up. Wah ini saya nanti mau lihat nih bagaimana ini Kamin genset dipakai 24 jam. Tapi saya yakin kuat lah. Ya selama Anda menentukan kapasitasnya sesuai ya. Betul. Jangan sampai kalau Dodge itu memang ada range tertentu yang memang bisa dibebani 100%. Tapi kalau yang Kamin itu kita mesti lihat tuh data teknisnya. Kalau nggak bisa ya dipakai di 70% atau 80% dayanya supaya bisa dijalankan 24 jam. Ya. Nah itu mesti diketahui, jangan nanti dipakai 100%, wah nanti tambah ini nggak kuat, efeknya bisa overheating nanti Pak. Ya. Jadi itu teman-teman yang seputar engine Dodge dan Kamin ya. Nah ini, tapi selama ini kalau minta teknisi spare part gampang ya Pak dari DPS ya? Gampang, disupport dengan baik lah. Jadi makanya itu Bapak beli lagi ke tempat kami. Betul. Oke, thank you so much Pak. Mungkin Pak ada kata-kata terakhir nih penutup buat kita DPS. Bapak mungkin apa yang kita perlu support lagi Pak? Ya selama ini sih kita dengan DPS sudah diberikan pelayanan yang baik ya untuk spare part, untuk teknis, masalah teknis dan bahkan untuk penawaran harga yang baru juga diberikan yang terbaik lah oleh DPS. Teruskanlah kerja bagusnya. Oke, waduh, thank you so much Pak. Ya ini teman-teman, kalau Anda yang mau cari genset, yang mau cari gensetnya untuk dipakai jangka waktu yang lama, Anda jangan lupa hubungi kami di DPS Power Genset, kontaknya ada di bawah ini. Ya kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan atau video ini bisa bermanfaat buat Anda, jangan lupa share dan leave your comment. Oke, thank you sahabat Power.